Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, salam sejahtera dimanapun kita berada. Selamat datang bersama saya Lapu Tombilayuk, pengampu mata kuliah struktur data, program studi teknik informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau memberikan materi kuliah, yaitu antrian atau queue. Tujuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang konsep antrian atau queue. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui mekanisme pengoperasian queue. Kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan queue dengan array. Mahasiswa mampu mengimplementasikan antrian atau queue dalam aplikasi. Nah, antrian ini bisa kita ambil contoh atau bisa kita pahami seperti antrian manusia, yaitu prosesnya siapa yang pertama datang dia akan dilayani. Jadi tidak akan kita layani kalau antriannya dia paling belakang atau di tengah. Jadi kita harus antrian ya berdasarkan urut kedatangannya. Nah, antrian kalau dalam struktur data ya atau queue yaitu tipe data buatan ya. Masih ingat kita, mungkin mahasiswa masih ingat tentang tipe data dasar. Ada integer, ada karakter ya, ada varchar, ada date ya, kemudian ada boolean di situ ya. Nah, ini kita gabungkan ya atau kita satukan ya, yang jadi tipe data buatan yang mempunyai sifat FIFO, fetch in, fetch out, yang berarti data yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu, di mana data dimasukkan melalui sebuah ujung yang disebut dengan in atau rear atau belakang, dan dihapus dari ujung yang lain yang disebut dengan front atau depan. Ini terbalik dengan proses stack. Kalau stack itu adalah tipe data di mana sifatnya seperti LIFO, last in, first out. Jadi kalau stack ini adalah prosesnya adalah menambah data atau menghapus data di akhir stack. Nah, jadi antrian ini adalah yang pertama masuk itu yang diproses terlebih dahulu. Nah, dalam antrian dikenal istilah depan yaitu front dan belakang yaitu rear. Kita lihat gambar ini, ada isian antrian A, B, C. Nah, A-nya ini adalah depan atau front, lalu belakangnya itu C, itu disebut dengan rear. Jadi, kalau kita menghapus data, antrian A dihapus, maka depan itu adalah menempati posisi yang di B, kemudian belakang tetap. Kemudian saya ada menambah data, saya tambahkan dari belakang ya, ada D, ada tambah I ya, jadi ini belakangnya. Operasi Q atau antrian ada NQ, ada DQ, ada Q front, ada Q rear, ada Q example. Nah, yang pertama adalah NQ atau memasukkan data baru ke rear, yaitu di belakang. Antrian sebelumnya yaitu saya ambil data yaitu buah ya, buah tanaman yaitu plum dan kiwi. Sebelumnya saya sudah masukkan plum dan kiwi. Nah, memasukkan data ke dalam antrian, saya mau menambahkan grape atau anggur. Nah, jadi saya tambahkan di depan ya, depan. Jadi setelah ini kita tambahkan
Q, ya, setelah ada proses antrian. Jadi 3 nilai yang di dalam antrian sekarang, ya. Nah, sekarang kita mau menghapus. Menghapusnya ini, data ini adalah dari depan, ya. Kita menghapus data dari depan. Jadi yang keluar pertama itu adalah di depan. Nah, menghapus data yang ada di front. Kalau yang menambah itu dari rear atau dari belakang. Kita ambil contoh, ya. Jadi isi antrian itu sudah ada plum, ada kiwi, ada grape. Setelah saya hapus, ya, saya menghapus plum. Jadi kita menghapusnya dari depan. Kiwi, grape, ya. Yang ada tinggal ada kiwi dan grape. Nah, ya, itu. Mengembalikan elemen yang ada di front tanpa menghapusnya, ya, kita tinggal mengembalikan, ya. Ini Q front, ya. Kembali saya menampilkan kembali atau reset, ya, ada plum, ya, kiwi, grape. Mengalihkan elemen yang ada di rear tanpa menghapusnya, ya, di belakang. Nah, contoh, ya, ini warna-warna, ya. Jadi isinya ini adalah isi antrian warna, ya. Yang pertama, isi antrian, ya, ada hijau. Kemudian kita tambah NQ lagi, ada biru, blue. Lalu saya hapus green, yang ada tinggal blue. Lalu saya tambahkan lagi merah. Berarti saya tambah itu di depan antrian, di belakang antrian. Yaitu saya menambahkan red, warna merah. Kemudian kelima, saya mau menambahkan lagi blue, Q front, ya. Jadi blue tambah di depan. Kemudian saya tambahkan lagi, ya, merah, ya, red, ya. Kemudian ketujuh, saya hapus di Q. Hapus, ya, berarti birunya keluar, blue. Lalu setelah saya hapus lagi, rednya keluar, jadi tinggal antrian kosong, ya. Jadi kalau antrian kosong itu disebut null. Nah, struktur data algoritmanya, nah, seperti ini, ya. Data strukturnya dulu kiwi, plum, kiwi, grape, fig. Jadi yang pertama datang itu adalah tadi plum, kiwi, grape, lalu ada tambahan fig, ya. Nah, rear-nya itu adalah belakang fig, dan front-nya adalah plum, ya. Counternya ada 4. Kenapa disebut counter? Karena ini isi field-nya ada 4, ya. Nah, count atau counter, penghitung isi antrian. Lalu ini adalah link front dan link rear. Nah, ini kita perjelas lagi, ya. Ada front, ada count, ada rear. Jadi data ini adalah data, lalu linknya ini, ya, rear dan front. Nah, kalau kita buat di pendefinisian atau inisialisasi di program, ya, seperti ini, ya. Q hit variabelnya ada isi front, count, rear. Kemudian NQ. Lalu isinya adalah data, lalu link. Nah, ini data dan link. Baru kita end node. Q algoritma, Q NQ, DQ, Q front, Q rear, Q empty Q, full Q,
Q count, destroy Q. Nah, untuk create Q itu membuat, ya, NQ menambah, ya, kemudian di Q menghapus, Q di depan, Q front, Q rear di belakang, empty queue artinya antrian kosong, lalu full queue yaitu antrian penuh, lalu queue count yaitu penghitung apa itu antrian. Nah, kita lihat ya. Nah, seperti ini basic dari dasarnya ini ya. Ada tadi front, queue, counter, rear ya. Nah, seperti ini membuatnya. Oke, ini codingnya. Lanjutkan. Dan sehingga ini gambar yang untuk di queue. Lalu ini program menghapus delete data from queue. Lalu retrieve data at front of queue. Algoritmanya semua ini algoritma untuk mengosongkan antrian, algoritma untuk mengetahui full antriannya full, lalu menghitung antriannya, lalu destroyer ya, destroy, algoritma destroy. Mengkategorikan data. Kadang kita butuh menyusun ulang data tanpa mengubah urutan aslinya. Contoh 3, 22, 12, 6, 10, 34, 65, 29, 9, 30, 81, 45, 19, 20, 57, 44, 99. Nah, untuk less than ya dari 10 ya, lebih kecil dari 10, less than jadi 36945. Between 10 and 19, antara 10 dan 19 ada 12, 10, 19. Di bawah 20 sampai dengan 29 isinya adalah 22, 29, 29. Jadi antara 20 dan 29. 30 and grade. Nah, ini 30-nya. Nah, ini instruksi-instruksi yang mahasiswa bisa praktekkan ya untuk listing programnya ya, yang ini tadi. Oke, nah sekarang program 1 kita membuat dulu prosedur antrian untuk codingnya sama persis seperti push di stack, cuma namanya saja yang dirubah ya. Jadi public void enq integer angka, if is full top plus place, jadi top dinaikkan kemudian arc atau top sama dengan angka, lalu sistem out print ln itu angkatan tambah angka lalu berhasil di enq ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan di praktikumnya ini ya, ini lumayan panjang lah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat